Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan sejumlah narasumber, masih bersama dengan Pak Rustam dari Hotel Saripan Pacific. Pak Rustam masih bersama kami? Ya baik, Pak Rustam, kalau kemudian karena ini sudah ada hasilnya, kemudian sudah ditentukan juga sejumlah lembaga survei yang kredibel. Namun lembaga survei yang tidak bersedia untuk diaudit statusnya dari Anda sendiri mengatakan bahwa kemudian kemungkinan dipecat begitu. Bagaimana kemudian kalau misalnya dari sejumlah lembaga survei ini mengatakan bahwa kami sendiri belum diaudit begitu. Bagaimana kemudian bisa dikatakan sejumlah lembaga survei yang lain kredibel sementara posisi kami sendiri berada di mana? Itu bagaimana kemudian menyikapi keputusan atau kondisi seperti itu, Pak Rustam? Ya, jadi begini ya, bahwa dua lembaga itu, yang satu Puskaptis itu kan tidak datang. Sudah dikontak beberapa kali oleh Dewan Etik, mereka tidak datang dengan alasan mereka sendiri. Nah, kemudian karena mereka tidak datang, Dewan Etik tidak bisa mengaudit. Nah, karena tidak bisa mengaudit, padahal mereka itu kan anggota dari Persepi. Yang anggota Persepi. Nah, sebagai anggota yang sedang ingin diaudit oleh organisasinya dan mereka tidak datang, maka sesuai dengan anggaran dasar daripada organisasi itu sendiri, maka Dewan Etik bisa memberhentikan mereka dari keanggotaan. Nah, yang satu lagi, Jaringan Suara Indonesia JSI itu, mereka datang kepada kita menyerahkan ada dokumen yang tidak lengkap, tapi juga menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota Persepi. Nah, tetapi karena mereka masih anggota dan pada waktu audit dilakukan mereka masih anggota dan mereka tidak datang dan tidak bersedia di wawancarai atau di audit, maka Dewan Etik juga mempunyai kesimpulan bahwa kita berwenang untuk memberhentikan mereka terlepas dari apakah mereka meminta mengundurkan diri atau tidak. Ya. Seperti itu. Jadi bahwa mereka kenyataannya adalah bahwa mereka itu tidak diaudit, ya. Jadi, nah, bahwa mereka ingin diaudit lagi oleh suatu lembaga yang independen itu sudah di luar kewenangan dari Persepi karena mereka bukan lagi anggota dari Persepi. Jadi sanksi yang diberikan oleh Persepi kepada anggotanya adalah sanksi moral, ya, sanksi etika, ya, itu yang dilakukan oleh Persepi terhadap anggota-anggotanya. Baik, terima kasih Pak Rustam. Semoga kemudian hasil audit ini menjadi sedikit petunjuk kemudian bagi sejumlah lembaga survei dan juga khususnya masyarakat yang masih bingung dengan hasil survei yang memang agak berbeda untuk Pilpres tahun ini. Terima kasih Pak Rustam sudah bergabung bersama kami di Berita 1. Ya, pemirsa, berikut ini kami akan menayangkan pernyataan Direktur Eksekutif Puskaptis Hussein Yazid yang menolak diaudit oleh Persepi. Baik, kembali kami tayangkan pernyataan dari Hussein Yazid. Persepi itu anggota Dewan Etiknya Saiful Mujani dan bagaimana dia mau memeriksa kalau lembaga dia juga ikut survei. Kalau IROP itu Denny JA, lembaganya juga ikut survei. Masa mau mengaudit diri sendiri? Tanggapan Anda mungkin? Ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Rustam ya, bahwa memang betul Pak Saiful Mujani itu anggota Dewan Etik bersama juga Andrinov Caniago, tetapi dalam konteks ini mereka kan tidak menjadi auditor, satu ya. Jadi yang melakukan audit adalah Ketua Dewan Etik Pak Hari Wijayanto dengan Pak Profesor Hamdi Muluk, dan ditambah dengan 3 orang auditor independen. Ya, Pak Rustam Ibrahim, kemudian Profesor Yahya Umar dan Profesor Komordin Hidayat. Jadi saya kira itu sudah cukup untuk menghilangkan apa yang dituduhkan itu ada konflik of interest itu ya. Memang harus etikanya begitu. Kalau misalnya kita mau diaudit ya masa kita kalau misalnya seorang wartawan atau apa juga begitu kan, kalau ada konflik of interest dia berhenti dulu dari tugasnya nonaktif lalu. Artinya Pak Hussein kemudian mengetahui kondisi tersebut juga. Anda melihat bahwa ini hanya alasan dari Hussein sendiri ataupun juga dari Puskaptis kemudian untuk tidak hadir dalam audit? Saya tidak tahu. Saya kira saya tidak dalam posisi untuk memberikan komentar tentang itu, tetapi saya kira nanti Dewan Etik dan Persepi secara keseluruhan akan melakukan kajian analisis. Nah, menurut saya gini, memang sebetulnya saya setuju dengan Mas Dirga, sebenarnya tidak cukup hanya sanksi moral itu sebetulnya, tetapi ke depan itu kita berharap bahwa Persepi ini
asosiasi survei opini publik ini lembaganya makin kuat, sekuat misalnya makin kuat seperti misalnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Sekuat Arsitektur apa artinya ada Indonesia. payung hukum kemudian yang melandasi? Jadi nanti seperti Ikatan Dokter Indonesia ya, dia tidak bisa melakukan praktek kalau tidak mendapatkan surat izin praktek atau surat apa istilahnya, surat tanda registrasi dari IDI misalnya, nah atau semacam sertifikasi dari IDI. Nah tapi itu belum bisa sekarang karena kan masih belum begitu kuat, masih dalam proses perkembangan untuk itu. Saya kira ke depan arahnya akan ke situ. Maka ketika asosiasi opini publik sudah sekuat itu, maka ketika satu lembaga survei tidak menjadi anggota itu rugi bagi dia karena dia kemudian akan langsung tidak dipakai oleh publik begitu. Nah, tetapi sekarang mungkin masih ada anggapan saya tidak menjadi anggota juga tetap eksis gitu kan, sehingga masih ada anggapan seperti itu. Jadi itu tantangan bagi Persepi ke depan. Baik, saya ke Mas Dirga. Anda melihat kemudian dengan lembaga survei atau 2 lembaga survei yang artinya dipecat nantinya oleh Persepi dengan hasil suara yang berbeda. Apakah kemudian apa yang kemudian lembaga survei ini pikirkan? Apakah mungkin ada perbedaan ataupun juga ada kesamaan nanti pada hasil real count yang akan dilakukan KPU? Mereka masih berharap untuk itu begitu, Mas Dirga? Iya, tapi memang bingung ya kalau sanksinya akhirnya dikeluarkan seolah-olah ini tidak kredibel moral ya istilahnya. Karena yang terpenting itu justru adalah kalau memang mau menilai adalah bagaimana metode mereka, pengukuran yang sudah mereka lakukan. Kalaupun mereka tidak hadir tadi saya bilang, masih bisa dilakukan pengecekan, bukan data primer ya. Data primer adalah data yang memang ada di internal mereka. Tetapi data sekunder adalah data yang sudah dilemparkan mereka ke publik, itu bisa dicek lagi. Nah, kalau misalkan memang Dewan Etik Persepi bisa menangkap itu, sebenarnya cukup kok data yang dia sebutkan sebagai sampel misalnya, besaran. Puskaptis bilang dia menyatakan 1.250. Sementara rata-rata lembaga survei itu 2.000. Kemudian bahkan misalnya SMRC 4.000. Itu satu ya. Itu adalah data yang bisa dipakai. Terus kemudian adalah konsistensi penyebutan margin of error. Kalau misalnya berubah-ubah, maka itu udah satu hal yang misalnya kita bisa lihat juga ini nggak bisa dipegang. Terus kemudian statement-statement yang muncul. Ketika dibilang bahwa lembaga quick count itu hanya berlaku 5 jam, ini udah pembodohan publik. Dengan begitu Anda mengatakan bahwa itu bisa melandasi klaim dari Persepi sendiri bahwa lembaga tersebut tidak kredibel begitu? Iya, kalau tidak kredibel sih saya sebagai orang yang memahami statistik, saya justru ingin melihat pada aspek yang hasilnya layak atau tidak dipegang. Nah itu buat saya bermasalah, itu patut dikesampingkan. Artinya kita fokus saja dulu ke yang sudah ada sekarang, apakah dia justru bisa memang diacu. Nah kalau buat saya berikutnya adalah begini, banyak tugas sebenarnya di Persepi ya, ketika dia sebagai satu komunitas perhimpunan, karena mau bagaimanapun ada banyak hal yang sebenarnya mereka punya tanggung jawab kepada publik untuk menjelaskan. Pertama, term quick count. Term quick count ini apakah sebenarnya tepat dipakai? Kenapa nggak diganti dengan survei hasil pemilu saja? Karena biar bagaimanapun itu tidak mengurangi makna ya, bahwa dia punya akurasi yang tepat. Sementara quick count sebagai term yang dipahami sebagai hitung cepat, pada prakteknya dia tidak menghitung seluruhnya dengan cepat, tapi dia mengambil sampel. Saya justru ingin mengajak KPU justru mengambil porsi juga untuk melakukan model quick count yang seperti dilakukan teman-teman lembaga survei yang namanya PVT. Cuman paling nggak gini, mereka udah ada rekap berjenjang sekarang. Tapi bisa juga KPU melakukan hal yang sama secara ad hoc. Ada ad hoc di KPU yang akhirnya mengambil data langsung dari TPS juga. Tapi ini yang dikhawatirkan kemudian Mas Dirga, bahwa saat ini pun juga kan kita masih menanti hasil dari tanggal 22 Juli nanti. Namun masyarakat juga sudah, artinya ini karena 2 hasil yang berbeda sehingga mereka pun juga mengklaim ada 2 pemenang yang berbeda begitu. Yang itu dikhawatirkan kemudian kalau KPU melakukan quick count atau hitung cepat nantinya untuk selanjutnya, pilpres selanjutnya. Semakin banyak data pembanding semakin baik. Data pembanding yang saat ini adalah hasil quick count. Data kedua adalah data pengumpulan form C1 dari web yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Hanya ada 2 itu saat ini. Saat yang ingin diusulkan adalah KPU itu tidak punya data pembanding selain menunggu rekap berjenjang. KPU pusat akan menjadi orang yang paling terakhir tahu ya, karena dia sebenarnya harusnya udah tahu duluan, sehingga ketika rekap berjenjang sampai ke mereka, mereka memverifikasi dengan data pembanding mereka. Nah, mereka nggak punya data pembanding. Saya khawatir, artinya gini, data pembanding itu sangat penting.
kalau kita lihat teman-teman lembaga survei ini memposisikan diri sebagai data pembanding itu bagus. Tapi KPU juga harus bisa memastikan bahwa mereka juga pegang data. Karena rekap berjenjang ini kan sebenarnya rawan. Karena form C1 yang diunggah ke website, itu validasi datanya bukan hanya kalau jumlahnya nggak tepat ya. Karena nih kalau ada manipulasi kecurangan, data yang diunggah, misalnya jumlahnya komponen penilaiannya penjumlahannya nggak pas, itu dianggap manipulasi. Anda merekomendasikan sejumlah data-data yang bisa menjadi pembanding dan alternatif pembanding bagi KPU. Anda melihat kemudian bahwa kondisi di KPU nanti bisa rawan ada perubahan begitu hasil suara begitu? Sebetulnya saya kira tidak sulit ya. Jadi begini, memang sejarah yang kita kenal sebagai quick count itu kan tadinya itu nama awalnya itu kan PVT ya, PVT Parallel Vote Tabulation, bukan PVC. Kalau PVC kan paralon. Itu awalnya kan di Filipina. Fungsinya adalah ini begini, tanda kutip KPU Filipina menghitung suara, tapi masyarakat nggak percaya kan, karena waktu itu kan itu kan pertarungan antara Ferdinand Marcos lawan Corazon Aquino waktu itu tahun 80. Pak Jayadi dan juga Mas Dirya, kita tahan perbincangan ini, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.